Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Kalau ada yang sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah dan diberikan kesehatan, amin. Dan buat teman-teman yang sehat, jangan lupa untuk belajar dan tetap semangat, oke? First, I will introduce myself. My name is Feurica Azalia Zulfa. You can call me Miss Ica atau Miss Feurica. I'm from Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Today I will teach you about descriptive text yang mana tentang describing places. Nah, di sini sebelumnya Miss mau tanya, teman-teman semua pastinya sudah pernah pergi ke salah satu tempat di sini. Nah, yang pertama ini ada tempat Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang. Buat teman-teman daerah Sumatera Barat wajib banget ke sini karena ini salah satu tempat yang terkenal di Sumatera Barat. Lalu di sini ada Mentawai, yaitu yang terkenal dengan pantai-pantainya. Lalu ada Jam Gadang, ya di Bukit Tinggi, teman-teman pasti tahu Jam Gadang. Lalu ada Pagaruyung, Batu Sangkar. Nah di sini sangat banyak tentang historical Sumatera Barat. Nah, Miss bukan mau bercerita tentang ini, tapi Miss ingin bertanya ke teman-teman, siapa yang sudah pernah ke salah satu tempat ini? Boleh diceritakan, dideskripsikan tempatnya seperti apa misalnya, atau jarak dari Kota Padang berapa, boleh diceritakan ya. Terima kasih kepada teman-teman yang bercerita tentang salah satu tempat ini. Semoga kita semua bisa pergi ke tempat ini setelah pandemi COVID ini berakhir ya. Di sini Miss punya bahan PowerPoint. Nah, tapi karena Miss punya fokusnya rusak, jadi nanti akan Miss tampilkan saja di layar ya. Nah, kita di sini akan bahas tentang descriptive text, yaitu tourist spot, di mana tempat-tempat yang biasa dikunjungi turis. Nah, descriptive text itu apa sih? Descriptive text itu adalah teks tentang mendeskripsikan atau menjelaskan secara rinci tentang sesuatu. Di sini kita belajar tentang descriptive text about places. Jadi di sini kita akan membahas tentang teks menjelaskan suatu tempat secara rinci. Nah, purpose of descriptive text. Nah, apa sih tujuan kita belajar descriptive text ini? Yaitu to describe person, thing or place in specific, and to describe a particular person, thing or place. Nah, karena kita belajar tentang place tadi, jadi kita di sini untuk describe tentang places tersebut secara spesifik. Lalu social functionnya. Nah, do you know what is the social function of describing places? First is to identify or acknowledge, dimana untuk mengetahui. Mungkin ada teman-teman kita yang belum tahu, jadi di sini dia dapat mengetahui. Lalu yang kedua to promote, atau untuk mempromosikan suatu tempat. Dan yang terakhir ada untuk compliment or be proud, untuk membanggakan. Misalnya kita bercerita tentang Indonesia, membanggakan ke orang-orang di luar sana yang belum tahu tentang Indonesia secara rincinya. Lalu generic structure. Di sini ada dua generic structure kalimat, yaitu yang pertama identification atau mengidentifikasi, gambaran umum tentang suatu topik atau pengenalan objek atau hal yang dideskripsikan. Misalnya kita bercerita tentang Mentawai. Nah, kita ceritakan dulu, Mentawai is an island in West Sumatra. Nah, begitu. Lalu ada yang kedua, description. Nah, disinilah kita menceritakan secara detail. Misalnya kita ceritakan tentang Mentawai tersebut, berapa lama jaraknya dari Kota Padang, atau bisa naik apa, lalu di sana ada apa aja. Mungkin teman-teman bisa bercerita tentang itu. Lalu selanjutnya language feature. Language feature di sini ada 4. Yang pertama specific participan, yaitu kita harus lebih menjelaskannya lebih spesifik. Yang kedua menggunakan simple present tense, karena kita menceritakannya seolah-olah kita bersama sedang ada di sana pada saat ini. Lalu yang ketiga ada adjective, yaitu untuk memperjelas noun-nya. Lalu keempat ada action verbs. Nah, action verbs terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. Misalnya
di Mentawai kita bisa swimming, diving, snorkeling, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan Miss tadi, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada sesuatu yang belum jelas, yang belum Miss jelaskan? Dipersilahkan kepada teman-teman. Nah, sekarang Miss punya permainan yang namanya jigsaw reading. Apa sih jigsaw reading itu? Nanti kalian akan dibagikan menjadi beberapa kelompok. Nanti ya akan Miss tunjuk nomor 1, 2, 3 dan sebagainya. Di sini kita ada 3 kelompok yang mana nanti akan mendapatkan 3 teks ini. Teksnya satu teks tapi Miss bagi menjadi 3. Jadi di sini kalian harus nanti akan mendiskusikan tentang seluruh teksnya. Nah, yang kelompok 1 akan mendapatkan warna ini, kelompok 2 akan mendapatkan warna hijau, yang kelompok 3 akan mendapatkan warna pink. Maka dari itu Miss minta untuk kalian berkelompok, akan dihitung dari 1, 2, 3. Nah, yang angka 1, yang mendapat angka 1 berkumpul dengan teman-temannya yang mendapat angka 1 juga. Yang 2 begitu juga, yang 3 begitu juga. Nah, setelah bagi-bagi kelompok, nih kalian baca ya teks yang Miss berikan. Nah, kalian diskusikan teks tersebut, satu kelompok itu aja. Setelah didiskusikan, nanti akan kalian presentasikan ke depan apa yang kalian dapat dari teks ini. Misalnya nanti teks ini menjelaskan tentang sejarahnya jam gadang, atau teks ini menjelaskan tentang bentuk luarnya jam gadang. Nah, nanti setelah teman-teman tampil, barulah kita akan menyatukan kalimat-kalimat ini menjadi satu teks. Disitulah kita akan membaca tentang teks jam gadang ini secara lengkap. Oke, saatnya sekarang Miss kumpulkan dan teman-teman ditolong partisipasinya untuk menampilkan teks tersebut. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman untuk menampilkan kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan membahas tentang permainan tadi. Dari kelompok 1, yaitu kertas yang berwarna biru, jam gadang ini adalah landmark kota Bukit Tinggi. Nah, itu menurut teman-teman termasuk ke identification atau ke description-nya. Nah, yang pertama itu yaitu identification, karena dia menjelaskan secara umum dulu, memperkenalkan dari tempat yang kita akan bahas. Lalu kelompok 2 yaitu kertas yang berwarna hijau. Nah, di sini sudah masuk ke dalam description-nya. Jam gadang itu adalah clock tower which is a landmark of Bukit Tinggi and West Sumatra. Dia masih membahas yang dari depannya sedikit, dari identification-nya sedikit untuk menyambung ke deskripsi yang lebih rincinya. Nah, lalu yang terakhir kelompok 3 di sini lebih ke spesifiknya penjelasannya, yaitu tentang mesin jam gadang dan bagaimana cara kerja dari mesinnya, sejak kapan mesin itu berjalan dan sebagainya. Dari penjelasan Miss tadi dan juga permainan kita tadi, apakah ada teman-teman yang masih merasa ragu atau ingin ditanyakan? Silakan bertanya sebanyak mungkin. Miss akan lebih senang apabila teman-teman pengen bertanya. Dan Miss tunggu pertanyaannya sekarang, karena akan langsung Miss jawab. Oke, karena waktu kita sudah habis. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dari kelompok tadi hingga bertanya jawab. Itu akan berkesan sekali untuk Miss. Karena waktu kita juga terbatas, jadi Miss minta maaf atas kesalahan yang Miss perbuat dalam kata-kata atau perbuatan dan penjelasan Miss. Apabila tidak kurang berkenan, mohon maaf. Semoga penjelasan dari Miss dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Miss berterima kasih atas kehadiran kalian. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.